Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen pemudi uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yul Binti Anwar, mahasiswa PPG KAI Darjat tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 25020810694. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 42 Limpomaja kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah siap belajar? Tidak. Masih semangat? Semangat. Ya. Oke, sebelum kita belajar, ayo ketua kelasnya pimpin doa. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ghafirli Waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rabaska, silakan berbuka. Ya, Bu absen dulu ya. Rabaska, Hadir. Rahmat Kurniawan, Hadir. Farhan, Hadir. Dia Holi, Hadir Bu. Anissa Humaira, Hadir Bu. Ramadan, Hadir. Aina Kanza, Hadir. Habib. Hadir. Jadi yang sakit, yang tidak hadir, Kayula. Semoga cepat diberikan kesembuhan ya. Dan yang hadir semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga kesehatannya. Bu mau tanya dulu, ada yang sakit di sini enggak? Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, tolong diperhatikan dulu bangkunya, rapikan dulu nak. Mulai dari pakaian, jangan ada sampah yang berserakan, karena supaya kita enak dalam belajar. Tidak ada lagi yang yang kotor, enak dilihat. Oke, biar tambah semangat lagi. Ayo, topo semangat. Oke, biar tambah semangat lagi. Ayo kita menyanyikan salah satu lagu nasionalisme. Tahu tidak judul Garuda Pancasila? Oke, kalau tahu ayo berdiri semua. Kita menyanyikan Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Aturan pendukungmu, ayo proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar
silakan duduk semua. Ya. Sebelum Ibu langsung masuk pelajaran yang akan kita pelajari, Bu mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang hidup damai dan saling memaafkan. Apa artinya itu memaafkan? Apa artinya memaafkan? Memberikan kesempatan kepada seseorang yang telah berbuat salah atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Oke, kita masuk di bab 4 dengan judul hukum halal dan haram. Ada yang tahu apa itu halal? Apa itu halal? Halal itu adalah segala sesuatu yang dibolehkan. Kemudian pengertian haram. Apa itu haram? Ya, segala sesuatu yang tidak atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kita mengetahui makanan atau minuman itu halal atau haram? Bagaimana? Melihat halalnya. Ada logonya ya? Iya. Nah, bisa kita melihat logo dari Halal. makanan atau kemasan makanan dan minuman itu ya? Iya. Pintar. Oke. Bu Gora mau kalian melihat video dan mengamatinya betul-betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6 SD yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama ibu guru materi pelajaran hukum halal dan haram. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, karena ibu guru akan membahas juga uji pencapaian pembelajaran. Jadi, jangan sampai terlewat ya anak-anak. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Halal dan haram. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram itu ada 3, yaitu 1 Al-Quran, 2 hadis, dan 3 ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Yang kedua hadis. Al-hadis atau as-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, anak-anak, Oke.
Sebelum Ibu Guru lanjut ke materi, Bu Guru mau kita pahami dulu tujuan daripada pembelajaran yang akan kita pelajari. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita ambil, yaitu yang pertama kita harus mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Yang kelima, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Dari video yang kalian lihat tadi, ada tidak pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Nah, ada yang mau bertanya? Tentang pengertiannya, tentang sebab-sebab, tentang dasar hukum halal dan haram. Dari dua materi tadi, ada pengertian dan ada dasar hukum. Oke? Supaya kalian lebih paham lagi, Bu Guru jelaskan. Definisi umum halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Nah, itu adalah definisi daripada halal secara umum. Definisi umum pengertian haram. Nah, haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Nah, itu pengertian umumnya. Sama dengan pengertian umum dan khusus. Jadi kita harus betul-betul perhatikan pengertian daripada halal dan haram. Kemudian kita lanjut di dasar hukum halal dan haram. Nah, ada 3 yang menjadi dasar hukum halal dan haram. Yang pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, kemudian yang ketiga ijtihad. Kita harus perhatikan Al-Quran itu adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Kenapa kita harus berpatokan sama Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu mencakup segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada Al-Hadis. Al-Hadis di sini yang menguatkan daripada Al-Quran. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, baik itu dari persetujuannya, itulah yang harus kita ikuti. Kemudian yang ketiga, ijtihad. Ijtihad di sini pengarahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki menemukan hukum-hukum syariat. Nah, seperti MUI. Itu ada gambar, tolong kalian amati bagus-bagus. Kemudian setiap kelompok yang Ibu bagikan itu kalian berikan pendapat. Satu kelompok punya pendapat, satu kelompok punya pendapat. Setelah kalian punya pendapat, kalian presentasikan nanti satu perwakilan. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Kerjasama. Nah, kerjasama kita.
Ya, sudah? Sudah. Oke. Silakan naik kelompok 1 dengan kelompok 2. 1 perwakilan, 1 orang. Nah, yang dipercayakan untuk mempresentasikan hasil pendapatnya. Ayo nak, jangan malu-malu. Ya, kelompok 1. Ya, silakan dipaparkan kelompok 1 dulu. Gambar yang saya amati, saya pikir gambar hati-hati makan haram. Makan haram itu penting karena kita harus tahu apa yang kita makan dan memastikan bahwa itu halal dan aman untuk dikonsumsi. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali. Kemudian kita dengarkan dari kelompok 2. Gambar yang saya amati, saya rasa gambar hati-hati makanan haram itu bagus karena membuat kita lebih peduli dengan apa yang kita makan dan memilih makanan yang sehat dan halal. Dan juga kita harus hati-hati dengan makanan haram karena itu bisa mempengaruhi kesehatan dan keimanan kita. Oke, tepuk tangan juga. Semua kelompok jawabannya bagus semua. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Oke. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Kemudian perhatikan lagi. Ibu akan menjelaskan tentang sebab-sebab halal dan haram. Nah, ada 3 sebab yang menjadikan sesuatu itu halal dan haram. Yang pertama, ada zat asalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai, darah babi. Itu. Kemudian yang kedua, ada sifat asalnya. Sifat asalnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik itu diharamkan oleh Allah. Kalau asalnya sudah haram, maka itu tidak baik untuk kita lakukan. Judi haram tidak? Haram. Jadi jangan sama sekali untuk bermain judi. Kemudian yang ketiga, dari prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya, baik itu dari pembuatannya, pengerjaannya, atau cara mendapatkannya dan menentukan hasilnya. Seperti rokok. Rokok itu haram karena dari pembuatannya saja sudah haram, apalagi mengkonsumsinya. Dari apa bikin rokok? Hah? Dari apa bikin? Dari serbuk narkotika, narkoba. Nah itu bisa, kalau bisa dikatakan seperti itu karena kita akan kecanduan merokok, merusak organ tubuh yaitu paru. Ya. Dan kita lanjut dari penerapan hukum halal dan haram, penerapan dalam sikapnya, penerapan dalam perilakunya, dan penerapan dalam konsumsi. Penerapannya dalam halal dan haram itu kita mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang kedua
membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan boros atau zalim kepada lingkungan. Jadi kita harus apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, jangan buang sampah sembarangan ya. Kemudian yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal dan haram, maka kita harus memperhatikan logonya. Karena kalau tidak kita perhatikan, nanti akan kita konsumsi akan berdampak buruk pada kesehatan kita. Ya, seperti itu ya anak-anak. Jadi kesimpulan yang kita terapkan di sini adalah perlu kita ketahui definisi halal dan haram itu. Halal segala sesuatu yang dibolehkan Allah, baik itu digunakan atau dilaksanakan. Kemudian yang haram segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi jangan kita lakukan, baik itu digunakan ataupun dilaksanakan. Oke? Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Alhamdulillah, karena kalian sudah paham. Ibu mau kasih pertanyaan satu lagi, tapi masing-masing individu. Individu itu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan halal dan haram? Catat di bukunya masing-masing. Nanti ibu periksa. Silahkan dicatat di bukunya masing-masing mengapa Allah menetapkan hukum halal dan haram. Ya, kalian jawab ya. Ya, baik anak-anakku, karena waktu menjawab soal sudah habis, maka kalian harus mengumpulkan. Ayo, dikumpulkan ya. Si ibu nilai ya. Ya, oke. Jadi kita harus memperhatikan betul-betul sebelum kita membeli sesuatu atau memakan sesuatu, harus betul-betul memeriksanya dulu. Jangan sampai sesuatu itu haram, kemudian kita makan, nah itu bisa berbahaya bagi diri kita. Ya, oke. Sebelum ibu tutup, silakan Pak Pasca pimpin doa. Seluruhnya silakan. Sebelum kita pulang,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa mempelajarinya kembali dengan betul-betul ya. Karena ini hukum halal dan haram itu sangat-sangat harus kalian pelajari. Oke, baiklah. Dengan ucapan Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum